Lagi ada di sini, Pak Jim. Kalau gue, kita duet, kan? Oke, haleluya. Shalom semua. Puji Tuhan. Apa nih kesaksian? Ya, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk menarik nafas hidup. Sejak bangun pagi, semua karena kemurahan Tuhan. Saya masih kuat, sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bulan kemarin sempat mengalami sakit beberapa minggu, dan memang itu keadaan sangat-sangat lemah sekali saya rasa. Dan puji Tuhan, lewat doa, Bapak Ibu Saudara semua, saya sehat dan boleh beraktivitas kembali. Hari ini pun saya sangat bersyukur. Sejak jam 00 sudah kayaknya memang ada yang tunggu saya itu mau tunggu saya punya tanggal, jadi kayaknya dia tunggu itu jam 00 langsung sampai ulang tahun Ibu Gembalaku. Puji Tuhan ya. Jadi terima kasih semua Bapak Ibu yang sangat mengasihi kami, khususnya buat saya hari ini. Terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk doa, terima kasih untuk semua yang terbaik Bapak Ibu boleh berikan sepanjang hari ini. Kejutan demi kejutan, lagi cuci piring tiba-tiba ada muncul di belakang suara "Salam Ibu Gembala." Apa ini? Ya, terus lagi
apa tadi itu, tiba-tiba dari belakang so happy birthday to you. Saya panik begitu, langsung saya bilang, saya tidak mau, bingung saya kenapa. Nanti setelah mereka pulang, baru saya pikir, kenapa saya bilang tadi saya tidak mau, padahal orang datang mau berkah buat saya. Maksud saya tadi saya nggak mau, karena itu kamera dan berapa menghadap sama saya lagi duduk di dekat kompor. Maka jadi refleks saya tidak mau ya puji Tuhan, saya bersyukur sekali begitu luar biasa Bapak Ibu memberikan perhatian kepada saya, kepada kami juga dalam keluarga, sehingga hari ini membuat kejutan demi kejutan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi dan lewat juga malam hari ini saya menyampaikan permohonan maaf dan saya pribadi karena selama ini mungkin banyak hal-hal yang melalui perkataan, perbuatan, atau mungkin ada tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Mohon saya maaf ya, banyak kekurangan. Saya tahu banyak sekali kekurangan saya, baik itu kadang-kadang dalam perkataan, dalam pelayanan, ada kadang-kadang yang saya harus tegur ya, dan itu mungkin menyinggung hati, perasaan Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf. Atau mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu minta diperhatikan, tapi kami, khususnya saya, kurang memberi perhatian. Saya sangat-sangat mohon maaf. Juga dalam hal kadang-kadang ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang sakit dan kami tidak sempat datangi. Ya, saya mohon maaf, kami mohon maaf atas semua kelalaian kami, dan kiranya hal ini tidak membuat kita renggang, tapi jadi ini menjadi satu kritikan yang membangun, motivasi untuk kami lebih lagi meningkatkan kinerja dalam pelayanan kami. Ya, sekali lagi terima kasih buat suamiku yang baik. Saya kaget buka HP tiba-tiba, oh istriku. Saya bangga. Coba istri-istri tengok suaminya dulu. Kalau jauh-jauh, bilangin suamimu, saya bangga sama kamu. Turun dulu. Ya. Coba bagi saya dulu kembali. Ya, memang perlu sekali Bapak Ibu bahwa keluarga atau rumah tangga perlu dijaga, perlu dipelihara. Kita harus kuat dalam rumah tangga. Karena kalau rumah tangga kuat, gereja pasti kuat. Kalau gereja kuat, bangsa kita pasti kuat. Ya, keadaan-keadaan sekarang ini ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita goyah, bisa membuat kita lemah. Dan saya percaya bahwa lewat konsep-konsep persekutuan yang kita lakukan setiap saat, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari terus bergandingan tangan, mari terus bersihati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua doa, ucapan, dan perhatian dari Bapak Ibu Saudara, terus membuat saya secara pribadi saya sangat berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan berkat-berkatnya buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Nala yang sudah memberi saksi. Saya bersyukur akan mungkin masih ada yang bersaksi. Dibuka satu kesaksian lagi. Pak Jerry. Oh pas. Ada yang mewakili mungkin. Oh, atau mewakili saja. Berdua. Iya, baik Tuhan. Kita percaya semuanya aturan Tuhan. Kita manusia Tuhan dan anugerah Tuhan. Tidak kami persiapkan nanti tidak bermasuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di waktu yang tepat.
kasih kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hatimu, kesaksian pujian semua boleh menguatkan satu dan lain. Kami mengucap syukur Tuhan baik, Tuhan boleh menghimpunkan kami malam hari ini. Kata-kata renungkan firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati masing-masing gembala, pengurus komselnya, lihat anggotanya, ada keaktifan anggotanya, apakah perlu kalian besok atau mengirimkan ayat-ayat, gitu kan? Saya waktu melayani di Lalundu ada anggota jemaat yang tidak hadir, itu masih dalam perintisan. Saya tanya orang di rumahnya gitu kan, di mana ini bos? Dia bilang ada pergi kebun, itu hari Minggu. Oh, saya dengar itu, saya terus terang, saya jengkel sebenarnya. Ini hari Minggu pergi ke kebun. Akhirnya
saya kasihlah ayat, kita belum ada HP, tulis ayat di kertas. Matius pasal 6 ayat 33. Siapa tahu bunyinya itu? Carilah dahulu kerajaan Cari Allah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, kebenarannya, maka maka semuanya akan ditambahkan. terima kasih bos. Dia kasih semua. Terserah mau bilang apa sama saya. Tujuan saya supaya rohaninya terbangun. Itu saja, tidak ada motivasi lain. Dan puji Tuhan dia kasih. Minggu depan dia datang. Begitu dia datang, saya khotbah. Waktu itu saya khotbah tentang bagaimana berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ada 4 poin waktu itu. Ternyata itu justru memberkati dia sampai pada akhirnya dia bersaksi. Dengan saya praktekkan itu firman Tuhan, saya melihat hidup saya diubahkan. Bukan cuma masalah pertanian, juga masalah ekonomi saya dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan dari Tuhan Yesus. Kenapa memang Allah mengangkat Tuhan itu? Tuhan pasti memberi perhatian bagi kita. Amin. Nah, haleluya. Jadi satu kali saya pernah ngomong di sini. Ini kan masalah hati saja kan, masalah hatinya orang suka beribadah atau tidak. Maka satu kali waktu saya ngomong sama Pak Bupati bagus dari Pak ASN itu di Aksel sudah berjumpa. Kan mereka gereja di sini kan. Terus dia bilang tidak saya. Itu masalah hati saja. Kalau tak cari Tuhan silakan, kalau tidak itu urusan yang Tuhan. Tapi paling tidak orang yang cari Tuhan pasti dipromosikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan hidup dalam kesatuan. Sama-sama bilang, kekuatan hidup dalam kesatuan atau persatuan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 12. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Ada Chloe sih, keluarga Chloe. Tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus, dan seterusnya. Puji Tuhan. Jadi Paulus mendengar dari keluarga Chloe, kayaknya Chloe bacanya. Tidak Chloe ya, tidak apa-apa Chloe dong. Nah, saya kasih dulu saja Chloe. Paulus mendengar ternyata di jemaat Korintus ini ada perpecahan. Dan saya berharap di antara komsel ini saya tidak mau mendengar bahwa ada perpecahan, sekalipun memang ada saya dengar. Ya kan? Keputusan rapat jemaat diubah di komsel, maka terjadilah suatu perselisihan pendapat. Hal itu jangan sampai terjadi. Amin. Ya kan? Rasa-rasa deh. Nasihat. Kebetulan kan komsel sama gabung ini kan supaya kita betul-betul sehati, karena ada kekuatan hidup dalam kesatuan. Saya juga. Jadi coba Bapak Ibu, teman-teman di komsel, pengurus komsel, lihat siapa yang suka vokal, yang suka memberikan ide-ide, yang biasa ide itu bertentangan dengan apa yang menjadi keputusan bersama di dalam jemaat. Itu saudara mesti waspadai itu.
Jangan saudara pengurus terbawa arus, celaka itu. Kalau pengurus sudah tidak bisa bertahan, maka sama dengan halnya sudah lawan saya itu. Karena pengurus ini mendampingi saya untuk bisa menyampaikan aspirasi ke bawah. Itu tujuannya. Ada haleluya? Mantap Vito. Vito tadi. Mumpung kita sama-sama ini malam ini, biasa lagi sekot paling biasa itu semua. Tapi kayaknya kalau saya berjamaah bersambung dengan hari-hari kenaikan, tapi nanti dilihat. Begitu kan, mana. Karena nggak begitu. Oh maunya saya begitu. Jangan itu maunya saya. Tidak boleh. Apa yang sudah disepakati itu harus sama-sama dipegang. Karena disitulah kesatuan hati dilihat. Haleluya. Ini baru pendahuluan. Nah, tapi saya tidak lama. Cuma pendahuluan yang lama ini. Jadi mari kita sama-sama hidup di dalam kesatuan. Paulus kan mendengar begitu kan dari keluarga Chloe tadi. Jadi makanya dia menasihatkan puji Tuhan. Jadi kenapa kita mesti hidup di dalam persatuan atau pentingnya kita hidup dalam persatuan? Kekuatan apa yang kita bisa dapat di sana? Kekuatan yang pertama kalau kita hidup dalam persatuan adalah mencegah perpecahan dalam jemaat. Itu yang kita lakukan. Ya, kita bisa cegah perpecahan. Makanya saya bilang tadi teman-teman pengurus itu mesti peka dengan situasi yang ada, jangan terbawa arus. Sampai pengurus yang terbawa arus itu gawat itu. Saya sudah pernah ngomong, baik di pertemuan misalnya di Musda itu kita musyawarah daerah para pejabat DBI, nanti tahun berikutnya ini khusus para gembala, kalau kemarin itu umum sifatnya. Dan nanti juga di Agustus nanti ini kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan jadwal, itu ada sidang MPL diadakan di sini. Nah itu sidang pengambilan keputusan tertinggi. Kalau sudah diputuskan di situ, itu biar pengurus pusat rapat lagi merubah keputusan itu tidak bisa. Itu mereka cuma buat konsep, nanti dibicarakan lagi di sidang berikutnya. Karena itu pengambilan keputusan tertinggi. Sama halnya kita dalam jemaat lokal ini, no? Ada namanya keputusan jemaat. Lalu keputusan jemaat itu harus kita junjung tinggi, laksanakan itu dan disosialisasikan kalau di konsep-konsep. Nah di situ bukan menjadi perbantahan, tapi untuk dieksekusi di situ. Mengerti maksudnya kan? Dilaksanakan. Nah, kalau tidak setuju yang lain, tidak usah dia, maksudnya misalnya saya tidak setuju, iya kita tahu tidak setuju, tapi jangan kau pasangkan pikiran itu untuk setuju dengan kamu, itu tidak boleh. Amin. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman pengurus, sekiranya kalau tertanam di gereja di jemaat lokal, apa susahnya kita kan hidup aturan yang ada tertanam. Kalau itu sudah menjadi anggota tetap, ya itu tidak. Kecuali masih simpatisan, dan kita banyak simpatisan kan, masih simpatisan, ya kita kan tidak bisa memaksakan, mengalir saja karena dia masih mau bertumbuh sama-sama dengan kita. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia juga itu mau sama-sama, boleh. Makanya ada namanya anggota rukun. Anggota rukun itu tidak mesti anggota jemaat tetap. Dari luar pun boleh, tetapi ikuti aturan anggota rukun. Bisa paham? Haleluya. Begitu ya. Nah, jadi ikuti aturan yang ada di dalam, ya jadi anggota. Nah, ada malah jemaat tetap tidak mau masuk anggota rukun, nggak apa-apa, tidak usah dipaksa. Cuman kan sudah ada persyaratannya juga. Di kemudian hari kalau ada apa-apa tidak bisa menuntut lebih dari gereja. Nah, karena dari rukun itu, dari kerukunan itu ya bergerak sesuai dengan kita yang terlibat di dalam situ.
Bisa paham sampai sini? Nah, saya tidak khotbah karena saya cuma memberikan pengarahan. Haleluya. Nah, jadi itu yang pertama tadi, kekuatan dari kesatuan tadi itu adalah mencegah kita untuk perpecahan dalam jemaat. Jadi kalau kita punya kesatuan itu, saya yakin tidak akan terjadi perpecahan dalam jemaat. Memang ada pendapat-pendapat yang mungkin tidak selalu sama, tetapi bukan berarti itu mengakibatkan kita lalu pecah. Apalagi para pelayan tidak mengikuti aturan yang ada itu repot. Makanya saya lagi coba untuk mendengar berita dari keluarganya Pro. Kalau saya kira Pro malam hari ini. Artinya begini, saya lagi ini mencoba mempelajari rekan-rekan sepelayanan mendengar berita, kira-kira rekan-rekan sepelayanan ini seperti apa komitmennya di gereja kita, kan seperti itu kan. Nah, komitmen itu seperti apa? Jujur ya, cuma di sini di kota ini mungkin ya tahu di dalam itu masih banyak kelonggaran. Saya dengar teman-teman, kesaksian teman-teman gembala di waduh itu sangat ketat, sangat ketat sekali. Cuma kan saya tidak bisa menyamakan teman-teman lain memberikan aturan yang sangat ketat. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya pelayan itu semuanya sukarela, tidak ada yang full time. Tidak ada yang full time gimana? Ya ada. Semua memberi diri untuk volunteer, melayani dari sukarela. Makanya saya juga tidak bisa memaksakan harus begini. Nah, kecuali full time, nah itu lain lagi aturan yang ditetapkan. Karena melayani, karena kalian semua punya profesi, bahkan melayani tanpa harus menuntut pantri apa menuntut upah, melayani betul-betul melayani dengan sukacita. Nah itu yang saya syukuri di sini. Malah teman-teman usulkan Pak Gembala kalau boleh sudah ada full time sini. Saya juga mau ada full time. Paling tidak kalau ada full time, saya juga garingan. Bisa memberi memberi perhatian kepada pelayanan ditugaskan, memberi kebersihan gereja dan lain sebagainya. Itu paling tidak kan kita kasih tanggung jawab seperti itu. Banyak hal. Tapi puji Tuhan, teman-teman di sini boleh dengan senang hati mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai di waktu-waktu tertentu biasa ada kerja bakti untuk bersih-bersih gereja gitu kan. Nah itu bagian pelayanan juga itu, terima tamu dan lain sebagainya. Apa yang pertama tadi? Mencegah perpecahan. Yang kedua, kekuatan dari hidup dalam kesatuan yang adalah supaya Tuhan mencurahkan berkat. Atau dengan kata lain itu berkat itu tidak terhambat. Amin. Berkat tidak terhambat. Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sama-sama baca ayat ini dari sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Pokoknya kalau rukun itu dalam kesatuan, Tuhan perintahkan berkat sana. Amin. Rumah tangga, di komsel, saya cuma ajak saudara untuk berpikir saja, evaluasi masing-masing komsel. Kan saya tidak tahu masing-masing komsel. Kira-kira komsel saya ini diberkati Tuhan atau tidak? Sudah tadi itu renungkan saja. Di komselku ini kira-kira Tuhan memerintahkan berkat di dalam komselku
atau tidak? Nah, kan gitu kan. Kalau tidak, coba koreksi lagi. Kenapa ini kayaknya tidak ada berkah di komsel ini? Barangkali tidak rukun, situ tadi kan tidak hidup dalam kesatuan. Karena kesana lah, sama-sama bilang kesana lah. Kesana lah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Ke Hebron lah Tuhan memerintahkan berkatnya. Ke Gosen Tuhan memerintahkan berkatnya. Ke Kanaan Tuhan memerintahkan berkatnya. Ke Mahanaim Tuhan memerintahkan berkatnya. Kebutuhan Tuhan ini. Haleluya. Bahkan ke atas kepala kita masing-masing dan ke atas kepalaku, kepalanya istri saya ulang tahun hari ini. Haleluya. Dahsyat. Engkau adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Coba kau lihat dulu istrimu. Engkau adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Suami-suami yang hadir malam ini. Kalau kamu sakit biasa saja. Kemarin dengan ibu. Saya dapat. 1, 2, 3. Yes. Itu alumni yang jawab begitu. Jadi alumni tidak tahu dia. Sudah berapa tadi? 3. Ternyata 10. Oh iya ya, sering dari sore. Apalagi satu. Belum percaya malah. Masih kapas. Nah, yang ketiga adalah supaya pekerjaan kita cepat selesai. Amin. Kita kalau bersatu, apa yang kita kerjakan itu cepat deh, cepat selesai. Coba kalau tidak ada persatuan, orang kayak bilang bohong ya. Masuk dia 5. Apa gitu? Coba Pak Reza kali. Kita ikutan lain. Pak Reza lebih kaya dari saya. Sini Al-Yaman. Saya dari kecil dia bergaul dengan orang kaya soalnya. Jadi kalau kita cuma satu cepat pekerjaan itu cepat beres, cepat selesai. Baik dalam rumah tangga, baik dari kita bekerja di mana instansi kita bekerja di mana pun, terlebih kita menghadapi pekerjaan Tuhan saat ini. Amin. Tidak, jangan tanya. Oh saja. Kalau mau bersatu bikin yang jahat, pasti jadi. Ya. Ada contohnya di Alkitab. Babel. Coba siapa yang ingat tahu di mana itu? Menara Babel. Ya, Menara Babel. Saya bacakan ayat. Sebentar saya di sini saja ya. Saya bacakan ayat. Kejadian 15. Maksud saya Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Apa yang selanjutnya? Tidak ada yang tidak. Untuk orang merancangkan yang jahat saja kalau bersatu pasti jadi. Tapi pertanyaannya diberkati Tuhan tidak? Kan tidak. Akhirnya ketika coba Tuhan tak? Karena memang tidak diberkati Tuhan itu kesatuannya jelek, tidak memuliakan Tuhan. Nah kita kalau kita bersatu untuk pekerjaan kita, apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Semua pasti bisa. Kalau kita sehati sepantas semua, tidak ada yang tidak bisa. Pekerjaan jadi ringan. Haleluya. Dan pekerjaan cepat selesai. Nehemia, waktu dia membangun tembok Yerusalem, berapa lama? 52 hari selesai bangun pagar. Kenapa? Karena ada kesatuan hati. Ingat waktu Nehemia membangun itu dia pilih orang-orangnya. Pilih orang-orangnya yang bisa sama-sama sehati. Karena begini, banyak itu belum tentu meringankan pekerjaan.
banyak itu biasa menjadi beban. Jadi Nehemia tidak memakai semua masyarakatnya, tidak semua juga. Dimulai dari orang-orang yang terpilih. Tapi pada akhirnya dia pakai itu. Maksudnya untuk merancangkan, untuk mensurvei, menata pekerjaan, dia pakai orang-orang yang mengerti keadaan itu. Maka taruhlah saya masalah pembangunan ini, saya kan tidak ngerti. Kemarin Erik tanya sama saya, bagaimana kira-kira yang bagaimana? Bukan sama saya, itu tanya sama Bang Anggi. Itu kalau persoalannya, kalau saya kasih tahu sama kamu, kalau kamu salah, jangan mau salahkan saya. Saya tidak mengerti yang begitu. Paling saya bilang, Erik, aku yang begini saja, aku saja. Tapi tidak berubah. Haleluya, begitu kan. Jadi semua yang punya keahlian dilibatkan oleh media sehingga pekerjaan cepat selesai. Hari ini kita sedang berkumpul. Nanti ini pengurus panitia akan mengumpulkan kekuatan kita yang masing-masing sudah memberikan janji iman. Lalu ada yang sudah kasih janji imannya, ada masih berbentuk janji tapi tetap terrealisasi kita. Lalu itu nanti dilihat kekuatan kita untuk, karena dalam waktu dekade ini kita sudah kasih keuangan muka. Iya, DP. Panjar tanah di Lama itu kan harganya cuma 140 juta. Belum tawar itu. Bilang cuma 140 juta. Itu belum tawar. Siapa tahu masih bisa turun kan? Amin loh, bisa turun kan? Ya pokoknya Bapak saya kasih tugas sebelum tawar itu. Pokoknya sebelum melangkah bawa ini mama. Satu. Turun 50%. Wih, ketahuan juga itu. Makanya ada. Tapi saya sih optimis. Ketika kita sudah melangkah, pasti cepat selesai. Maka dia mencari tahu kekuatan yang terkumpul. Jadi saya ini, Bapak Ibu jangan diam-diam ini tidak apa-apa. Saya sedang cari solusi. Nanti kalau kita ya. Kecil lah. Itu kan bisa tolong. Nah, untuk itu begitu, Bapak Ibu yang memang punya hati yang sudah terbuka, saya itu tidak biasa. Apalagi kita menabur dan mencucurkan air mata, itu tidak mudah sekarang. Kita sedang butuh, tapi kita harus menabur. Kalau itu memang betul-betul sakit, karena yang kita kerjakan, maka pekerjaan ini, pekerjaan berat, mestinya lama dan cepat. Itu kan tidak perlu. Hidup di dalam keseharian, di dalam kehidupan. Jadi maafkan saya. Karena jadi kalau kalian yang bagus, tidak bisa sama-sama membantu.
Ya. Memiliki tangan, memiliki kaki. Melakukan apa yang bisa dikehendaki. Tuhan, kami kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Ajar kami untuk hidup di dalam kesatuan. Karena ada kekuatan di dalam kesatuan. Kami bisa mencegah persatuan, perpecahan yang ada di antara kami. Kami bisa mencegah perselisihan di antara kami. Kami boleh melihat di mana Tuhan merintah dan berkat turun atas kami. Dan kami boleh melihat apa yang Tuhan percaya kepada kami untuk kami kerjakan bisa secepatnya selesai. Yang berat menjadi ringan ketika kami hidup di dalam kesatuan. Boleh saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak kepada di antara kami yang mengalami pergumulan saat ini. Belum kata kalau ada orang-orang yang menyusup masuk di antara komsel kami untuk memecahkan komsel kami, setiap roh perpecahan kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan doa bersama pengurus komsel malam hari. Biar dia yang sendiri melihat situasi yang ada. Amin. Tidak terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada, sehingga tidak harus dan terjadi kesatuan di setiap komsel. Terima kasih. Tapi boleh berbeda. Tapi pendapat itu boleh memperkaya satu dengan yang lain. Bukan mendatangkan perpecahan. Terima kasih Pak. Dan syukur Tuhan firman. Dan keterbatasan hambamu, kudus yang tidak terbatas itu. Hidupkan firman Tuhan. Dalam hal sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat kami. Amin.